Record. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hibzan Silmi. Nama saya Ahmad Bahrul Ulum. Nama saya Reza Rabriansyah. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang Project Management Plan dari Sistem Informasi Warkop Cakji. Ini daftar isinya, langsung ke bagian introduction-nya aja. Nah, introduction-nya. Kopi tak bisa dipisahkan dari kehidupan mahasiswa. Selain membantu menahan kantuk, kopi diyakini bisa menambah fokus para mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Banyak mahasiswa yang mencari kafe dengan fasilitas memadai dengan harga yang terjangkau. Warkop Cakji adalah salah satu kafe di Kota Malang yang berlokasi berdekatan dengan kampus UB, Polinema, UM, UIN, dan lain-lain dan sebagainya. Selain tempat yang strategis, Warkop Cakji menawari fasilitas dengan harga yang terjangkau, mulai dari lesehan, meeting room, menu banyak variannya, dan lain-lain. Dari segala fasilitas yang ditawarkan, pasti ada permasalahan yang dikeluhkan oleh konsumen maupun ownernya sendiri. Misalnya ada salah satu konsumen yang memesan meeting room, namun di waktu yang bersamaan ada konsumen lain yang juga memesan meeting room tersebut. Kemudian ada Project Management Approach. Tujuannya pokok dari tugas manajemen proyek ini adalah mendesain sistem informasi berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL pada Warkop Cakji guna memudahkan pemesanan produk dan memudahkan owner untuk mengetahui data-data yang ada di Warkop Cakji dengan lebih mudah. Yang pertama, memudahkan pelanggan dalam memesan tempat dan mendapat informasi tentang Warkop Cakji. Yang kedua, memudahkan owner dalam mengetahui perkembangan Warkop Cakji. Yang ketiga, memperluas wilayah pemasaran dengan adanya website Warkop Cakji. Kemudian ada Project Scope. Proyek membangun sistem informasi ini adalah proyek untuk membangun sistem informasi Warkop Cakji. Data yang dibutuhkan meliputi data pegawai, data gudang, data pemesanan, dan data administrasi keuangan. Data informasi Warkop Cakji ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, manajemen informasi Warkop Cakji. Pada kali ini, admin manager dapat menggunakan fitur create, update, delete, dan informasi Warkop Cakji, data member, data pegawai, data gudang, dan data reservasi. Dan dapat menentukan isi menu dari Warkop Cakji itu sendiri. Kemudian, di manajemen data member, admin manager dapat melakukan create, update, dan delete data member. Kemudian data pegawai, di data pegawai, admin manager dapat melakukan create, update, delete data pegawai. Terus kemudian dapat menentukan gaji pada setiap pegawai, dan kemudian dapat menentukan jam kerja pegawai. Dan selanjutnya, manajemen data gudang. Di sini merupakan stock supervisor, dapat melakukan create, update, delete data gudang meliputi update stok, masuk, keluar, dan stok habis. Dan selanjutnya, manajemen data reservasi. Di sini ada admin pegawai, dapat melakukan create, update, dan delete data reservasi yang dilakukan member. Kemudian, manajemen admin. Admin manager dapat menggunakan fitur create, update, delete admin untuk menambah admin, mengedit akun admin, menghapus akun admin, dan terdapat fitur login logout admin untuk mengakses halaman admin. Lalu ada ruang lingkup, yaitu untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan penulisan proposal proyek ini, maka perlu adanya pokok pembahasan sebagai berikut. Yang pertama ada pemesanan, kedua keuangan, dan yang ketiga laporan gudang. Nah, lalu di sini ada milestone list. Berikut daftar milestone proyek sistem informasi Warkop Cakji berbasis web. Nah, ini beberapa data milestone-nya dan tanggal-tanggalnya. Mulai dari menentukan masalah, membuat schedule, dan melakukan perancangan, lalu sampai testing dan juga peluncuran resmi website Warkop Cakji secara massal. Lalu selanjutnya.
Selanjutnya ada schedule baseline dan work background structure. Proyek Sistem Informasi Warkop Cakji ini diprediksi akan berlangsung selama 4 bulan yang dimulai dari 13 Februari 2020 hingga 20 Mei 2020. Jumlah hari kerja selama seminggu adalah 5 hari, yaitu mulai Senin hingga Jumat dengan masing-masing membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam per hari. Kemudian ada change management plan. Di sini terdapat perencanaan proyek, laporan kinerja, sistem pengendalian pengeruan, pengukuran kinerja, rencana tambahan, tindakan seleksi atau perubahan, pelajaran berdasarkan pengalaman. Lalu di sini ada communication management plan. Yang pertama adalah cara mempermudah komunikasi antar personel, mulai dari membangun hubungan dengan tim kerja, dorong pertanyaan dan diskusi, pastikan anggota tim memahami apa yang telah disampaikan dan sempatkan waktu untuk berkomunikasi secara individu. Lalu media yang digunakan dan periode yang dibutuhkan agar proses pengerjaan proyek berangkat lunak dapat bekerja dengan baik. Yang pertama ada pertemuan rutin, lalu ada grup messenger, video conference, email, GitHub. Selanjutnya. Kemudian ada direktori tim proyek. Direktori tim proyek untuk semua komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Hibzan Silmi, posisinya sebagai programmer, sistem documentation. Dan saya sendiri, Ahmad Barul Ulum, posisi sebagai sistem desain, sistem analis. Dan rekan saya selanjutnya, Reza Febriansyah, posisi sebagai project manager dan software tester. Kemudian ada cost management plan, tabel yang berisi ringkasan anggaran berdasarkan komponen biaya yang direncanakan dan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek sistem informasi Warkop Cakji. Di sini ada kebutuhan project manager yang untuk waktu 4 bulan, harga totalnya 5 juta. Dan kemudian ada programmer, desain web, sistem analis, documentation, hosting, domain, serta ATK. Yang totalnya 115.200. 15 juta. Lalu selanjutnya ada procurement management plan. Nah, di sini akan berisi tentang rencana pengadaan barang atau jasa dari luar berdasarkan komponen biaya yang direncanakan. Yang pertama ada hosting, domain, dan alat tulis kantor, di mana semuanya dibutuhkan untuk website, dan ATK dibutuhkan untuk mengerjakan dokumentasi yang dibutuhkan selama kurang lebih 8 Februari 2020 sampai 15 Mei 2020. Selanjutnya. Kemudian ada Project Scope Management Plan. Manajemen cakupan proyek adalah pengelolaan proses-proses untuk pendefinisian dan pengendalian apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. Pelaksanaan proyek dan semua pihak yang berkepentingan harus mempunyai persepsi yang sama tentang hasil dari proyek dan proses yang akan dilakukan dalam pembuatan hasil proyek. Proyek manajemen cakupan proyek meliputi yang pertama, inisiasi proyek, yaitu proses awal proyek atau transisi dari satu tahap ke tahap berikutnya. Yang kedua, perencanaan cakupan, yaitu pembuatan dokumen yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, pendefinisian cakupan, yaitu perincian hasil akhir proyek menjadi bagian-bagian komponen yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Yang keempat, verifikasi cakupan, yaitu proses formal persetujuan akan cakupan proyek. Dan yang terakhir, pengendalian perubahan cakupan, yaitu proses pengendalian terhadap perubahan cakupan proyek. Kemudian ada schedule management plan. Pada tabel berikut dijelaskan schedule dari pengerjaan proyek sistem informasi Warkop Cakji. Ada perencanaan, kemudian ada analisis, ada permasalahan, menentukan kebutuhan, membangun prototipe untuk
menentukan kebutuhan, memprioritaskan kebutuhan, mendesain rancangan web, mendesain user interface, mendesain sistem interface, mendesain merancang basis data. Kemudian ada membangun sistem, memverifikasi menguji jalannya sistem, memperbaiki kesalahan setelah pengujian, melakukan testing final, mengimplementasikan sistem untuk digunakan oleh Warkop. Nah, lalu di sini ada quality management plan, yaitu kualitas dari setiap software diperlihatkan dari setiap laporan-laporan yang ada, serta pada bagian akhir, atau feedback dan revisi. Bila dirasa kualitas software masih kurang, masih dapat dilakukan perbaikan pada software yang ada. Untuk mencapai kualitas maksimal, maka perlu dipatuhi dan dilaksanakan proses berikut ini. Yang pertama ada menentukan masalah yang dihadapi pihak Warkop Cakji. Yang kedua, membuat schedule proyek detail. Yang ketiga, mengumpulkan informasi untuk mengkaji permasalahan. Yang keempat, menentukan kebutuhan sistem. Yang kelima, membangun prototipe untuk menemukan kebutuhan. Yang keenam, memprioritaskan kebutuhan. Yang ketujuh, mendesain rancangan web. Kedelapan, mendesain user interface. Kesembilan, mendesain sistem interface. Ke-10, mendesain dan merancang basis data. 11, membangun sistem. 12, memverifikasi dan menguji jalannya sistem. 13, memperbaiki kesalahan setelah pengujian. 14, melakukan testing final. Dan yang terakhir, mengimplementasikan sistem untuk digunakan oleh Warkop Cakji. Selanjutnya ada risk management plan. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa risiko serta rencana penanganannya pada proses sistem informasi Warkop Cakji yang mungkin terjadi dapat dilihat pada tabel berikut. Risikonya terjadi kebocoran data, kategorinya sangat tinggi, memperkecil risiko, mengamankan jaringan, selalu beri password dalam seluruh jaringan data komputer, dan bila perlu cobalah untuk hidden seluruh sistem, memperhatikan phishing, dan membackup data. Kemudian terjadinya bug pada saat proses penjalanan aplikasi yang tidak sesuai dengan caranya, kategorinya sedang. Memperkecil risikonya yang pertama, human error, komunikasi kurang antar programmer, dan kesalahan tools. Yang terakhir, terjadinya kepalsuan data akibat kesalahan manusia pada saat entry data, kategorinya rendah. Kemudian pendeteksian kesalahan adalah ketika data sedang dimasukkan sebelum data itu berkesempatan mempengaruhi sistem. Yang kedua, perbaikan kesalahan perangkat lunak menyediakan kemampuan edit isi record data. Selanjutnya ada risk register. Daftar risiko untuk proyek ini tinggi. Keamanan sistem juga menjadi risiko utama jika semisal aplikasi ini dapat diakses secara keseluruhan oleh orang yang tidak berwenang. Kemudian perkembangan terlalu sedikit secara teknis, estimasi biaya dan waktu tidak realistis, perubahan rencana ketika proyek sudah hampir selesai, kemudian kurangnya dukungan stakeholder. Di dalam melaksanakan proyek akan terlambat dan dapat melebihi jadwal yang ditentukan. Kemudian memori server yang kurang akan menyebabkan perangkat lunak yang telah dikembangkan tidak dapat diterapkan di server yang ada dan dapat menyebabkan terjadinya freeze atau hang. Kemudian ada yang sedang, mengembang fungsi software yang salah, adanya bug tiba-tiba muncul sehingga seharusnya memperbaiki aplikasi tersebut secara maintenance aplikasi untuk sementara waktu, kemudian mengembangkan antarmuka pengguna yang salah, dokumen user guide yang kurang lengkap akan menyebabkan pengguna bingung dan dapat terjadi kegagalan proyek. Kemudian terdapat data yang tidak valid pada saat melakukan integrasi, sistem akan menghambat jalannya proyek dan dapat terjadi error pada sistem. Kemudian ada yang rendah, perbedaan pandangan secara teknis antara klien dan tim teknis, kemudian terjadi miskomunikasi antar tim teknis, jadinya server penuh atau banyaknya pengakses aplikasi. Lalu ada staffing management plan. Tim proyek merupakan staf yang merencanakan pengelolaan sumber data proyek.
Tim proyek tersebut adalah yang pertama saya sendiri, Muhammad Yuzan Silmi, job desk-nya sebagai programmer dan sistem documentation. Lalu yang kedua ada rekan saya, Ahmad Bahrul Ulum, job desk-nya sebagai sistem desain dan sistem analis. Lalu yang ketiga ada Reza Febriansyah, sebagai project manager dan software tester. Lalu ada resource calendar, yaitu perencanaan terhadap waktu sangat penting dalam sebuah proyek. Waktu tersebut dapat dirinci dalam tanggal-tanggal agar terlihat deadline yang jelas. Dengan deadline yang jelas, maka tim proyek mampu mempunyai acuan agar tepat waktu dalam mengerjakan proyek tersebut. Ketepatan waktu pengerjaan proyek juga merupakan salah satu keberhasilan proyek. Waktu proyek dapat terlihat jelas pada milestone list. Lalu ada Kemudian ada iya. cost baseline. Biaya yang telah ditentukan pada proyek ini telah disesuaikan dengan hasil dan kualitas software yang telah ditentukan. Quality baseline, kualitas telah diukur dari ketepatan waktu dan ketepatan fungsi software sesuai kebutuhan. Ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.